saya tahu masih sangat banyak teman-teman, terutama murid-murid yang sudah belajar lama dengan Mas Guru, masih sangat terjebak dengan pola pikir zaman dulu gitu ya, dimana Mas Guru hanya menjadi guru spiritual saja saat itu gitu. Dan saat ini Mas Guru tidak hanya menjadi guru spiritual, beliau juga seorang pebisnis, entrepreneur. Banyak sekali hal-hal yang beliau harus lakukan ya, selesaikan gitu di luar mengajar, memberikan kodaran dan keliling-keliling kota untuk memberikan kajian offline kayak dulu gitu. Dan teman-teman harus mulai berendah hati untuk menerima hierarki ini gitu ya. Jadi di Persaudaraan Matahari sebenarnya sudah lama muncul hierarki seperti ini, dan penerimaannya tidak semulus yang kita bayangkan gitu ya. Memang mungkin sangat sulit untuk merubah pola pikir dan kebiasaan yang sudah dianggap menyenangkan di masa lalu gitu ya, karena dianggap yaitu ya kepentingan-kepentingan egoistik lebih mudah dipenuhi dan lain-lain gitu. Dan semakin kesini tentu seolah-olah itu makin sulit dan seolah-olah dipersulit gitu ya, padahal bukan semakin sulit dan bukan dipersulit, namun memang spiritual murni itu tidak untuk pemenuhan keinginan egoistik ya. Spiritual murninya Mas Guru, spiritual murni cuma ada spiritual murni SHD ya setahu saya, yang saya belum nemu yang berjudul spiritual murni lainnya, tapi dalamnya benar-benar spiritual murni, tujuannya memurnikan jiwa raga, saya belum pernah mendengar dan belum pernah menemukan. Jadi saya yakin bahwa yang namanya spiritual murni yang paling otentik hanya ada di Persaudaraan Matahari yang dibawakan oleh Mas Guru Setiohja Dewantoro gitu ya. Jadi sekali lagi, spiritual murni itu tujuannya hanyalah memurnikan jiwa raga, tidak ada yang lain. Lalu manfaat-manfaat lainnya akan didapatkan sebagai bonus apabila kita sudah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu memurnikan jiwa raga ya. Jadi kita lakukan prosesnya, kita jalankan apa yang sudah selalu diajarkan gitu kan, supaya proses pemurnian jiwanya berjalan. Nah kemudian dari situ baru manfaat-manfaat yang biasanya dipropagandakan untuk didapatkan dengan instan di luar, itu baru akan didapatkan nanti gitu ya. Jadi memang ini sangat terbalik. Ajaran spiritual murni ini sangat terbalik, berbeda dengan ajaran spiritual dimanapun di luar Persaudaraan Matahari, karena di sini tidak akan ada yang instan, dan di sini kita tidak memenuhi hasrat-hasrat egoistik. Di sini tujuan kita adalah memurnikan jiwa raga. Itu ya. Jadi silakan beradaptasi dengan sistem pembelajaran di Persaudaraan Matahari, di mana Mas Guru sekarang sudah punya tim yang bisa mewakili beliau di saat beliau tidak sempat dan harus mengerjakan hal lain yang lebih penting. Di Persaudaraan Matahari tentunya sudah ada pengomong, yaitu saya, dan tim ini tentunya yang menunjuk langsung beliau, Mas Guru sendiri. Dan tentunya harusnya kalau teman-teman sudah ratusan kali mendengar bahwa beliau adalah sosok yang selalu setia pada tuntunan Gusti, maka apapun keputusan beliau adalah merupakan tuntunan Gusti itu sendiri ya. Jadi pengetahuan yang teman-teman sering dengar, yang sudah ratusan kali didengar ya sejak kodaran, belum lagi nanti ikut ke Pamomongan, bayangkan 90 hari kalian akan dipaksa untuk selalu mendengarkan kodaran, membaca artikel gitu kan. Di situ akan membaca hal yang sama, mendengarkan hal yang sama persis gitu ya, bahwa beliau adalah orang yang sangat totalitas memenuhi tuntunan dari Gusti, namun masih saja mempertanyakan tentang hierarki pembelajaran di Persaudaraan Matahari. Ini adalah menunjukkan bahwa teman-teman tidak memahami teori dasar ajaran Mas Guru itu sendiri ya. Jadi nggak connect gitu. Di satu sisi, wah Mas Guru iya saya percaya Mas Guru tuh gini, tercerahkan gini, ya satu hal gitu ya. Begitu
ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ego pribadi, lalu mempertanyakan bahkan melawan ya. Jadi kemarin juga ada kejadian yang cukup dramatik ya di PM2, Persaudaraan Matahari 2, di mana yang bersangkutan merasa sudah sangat memahami ajaran Mas Guru namun menentang apa yang Mas Guru sudah putuskan ya. Jadi ini sangat paradoks ya itu. Nah, bagi yang tadi sudah mendengar penjelasan Mas Guru tentang tadi itu disebutkan tentang ngunduh wong pakarti, tentang pepesten ya. Saya kurang mahir ya di bahasa Jawa, dan terus terang sama seperti topik yang Tantra Yoga, kali ini yang sastra Jendra dengan berbagai istilah bahasa Jawa ya, istilah mistisisme Jawa ini saya memang tidak familiar gitu kan. Saya baru mengenal ya di sini gitu sama ya. Jadi saya memang bukan penjelajah spiritual, jadi sebelum saya belajar di Persaudaraan Matahari saya tidak punya pengetahuan apapun tentang spiritualisme. Jadi tentunya semua pengetahuan itu baru saya dapatkan ketika saya belajar sama Mas Guru di Persaudaraan Matahari ya, dulu namanya Mahadaya Institute ya, ajarannya sama. Jadi yang saya mengerti hanyalah bahwa ya sudah, manusia itu punya free will, lalu ada yang bernama hukum kosmik yang disebut Propesten atau ketetapan. Lalu ada juga tuntunan Gusti yang sebenarnya kita semua di Persaudaraan Matahari itu diajarkan untuk suatu hari mampu menangkap tuntunan-tuntunan itu gitu ya. Jadi harapan besarnya adalah semua teman-teman yang belajar di Persaudaraan Matahari itu mampu untuk menangkap apa sih tuntunan Gusti gitu, dan kemudian mampu bergerak sesuai si tuntunan tersebut sehingga gerak langkah hidupnya lebih selaras dengan gerak semesta itu, sehingga kemudian gitu ya, ini nyambung terus, sehingga kemudian sesuai dengan hukum kosmik akan ngunduh wong pakarti gitu ya. Jadi ngunduh wong pakarti itu bahasa Indonesianya adalah panen karma baik maupun karma buruk gitu ya. Panen karma ya, karma tuh bisa karma baik, karma buruk gitu. Jadi kalau kita menanamnya karma buruk, tentu kita akan panen hal yang tidak menyenangkan pastinya. Kalau kita menanam karma baik, maka ngunduh wong pakartinya berupa hal-hal yang selaras gitu. Jadi tiga hal itu memang ya itulah yang saya kenal di ajaran spiritual murni Mas Guru, dan ketiga hal itulah yang selama ini berusaha saya latih gitu ya, agar itu semua tujuan dari yang diajarkan dalam spiritual murni, memurnikan jiwa raga, kemudian bergerak selalu selaras, bergerak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Gusti yang saya tangkap melalui keheningan, sehingga gerak langkah saya pun selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Gusti, kemudian menuai pakarti gitu ya. Saya yakin tadi yang ada di sini dan mungkin sama yang live ya, yang menonton melalui Facebook, saya yakin tidak banyak yang mengerti dengan detail apa yang Mas Guru jelaskan ya. Buat saya, bahasa Mas Guru di awal tadi ya, sebelum dipentung masal tadi, buat saya bahasa beliau itu seperti biasa ya, ala Mas Guru, yaitu bahasa langitan gitu ya. Dan saya teringat zaman dulu saya kalau dengerin Mas Guru ngomong gitu, saya nggak ngerti sama sekali gitu ya. Jadi bahkan tadi pun akhirnya saya catat gitu, nggak tahu, saya tadi pengen mencatat, padahal itu udah hal-hal yang saya udah mengerti dan mungkin sebenarnya hafal juga gitu, karena udah ratusan kali ya saya dengar dari tahun 2019 gitu. Jadi saya akan berusaha
membumikan lah ya, kita sederhanakan bahasanya, bahwa keberadaan saya di sini itu ya termasuk dari gerak semesta yang dituntunkan oleh Gusti, yang pesannya disampaikan melalui Mas Guru, kemudian Mas Guru drop down lah pesan-pesan itu, tentunya disampaikan ke semuanya, bahkan sampai ada tiba-tiba Mbak Nenden yang keangkut juga gitu ya, harus terbang bersama saya dari Bali mendadak gitu kan. Dan karena memang itulah titah dari semesta, maka kami yang diberi tugas gitu ya hanya manut dan berusaha sebaik-baiknya mengatur segala kebutuhan teknis di lapangan agar kami bisa kesini gitu ya. Contoh kayak Mbak Nenden itu kalau harus mobilisasi pindah kota tuh, beliau punya anak masih umur 11 tahun yang harus diangkut, dan punya anak berbulu yang harus dititipkan ya, jadi karena nggak mungkin dibawa gitu ya. Jadi itu pesannya sangat mendadak. Besoknya kita harus berangkat, siang itu baru dikabarin, dan besoknya kita sudah harus berangkat, kita udah harus cari tiket dan segala macam, dan ya udah gitu. Jadi begitulah sebuah pesan semesta itu hadir, dan begitulah bagaimana upaya kita untuk memenuhi si pesan semesta itu gitu ya. Bahkan di banyak kasus upaya kita untuk sangat patuh kepada si pesan semesta itu tuh secara teknis manusiawinya nggak mudah ya, karena kan bayangkan dong seorang badannya harus ngangkut anaknya. Kalau saya sih sendiri ya, secara biaya saya akan ya udah satu, badannya tuh harus nitipin anak bulunya di hotel bulu di hotel bulu gitu ya. Jadi jangan disangka bahwa yang namanya titah semesta itu pasti sangat menyenangkan dan sangat mudah untuk dijalankan gitu. Dan Mas Guru tentunya punya titah yang jauh lebih rumit lagi untuk dipatuhi gitu ya, dan tidak akan bisa dibayangkan oleh kita gitu ya, di kesadaran kita yang masih jauh di bawah beliau gitu. Jadi silakan untuk selalu kembali lagi berendah hati untuk tidak selalu membayangkan apa yang Mas Guru lakukan itu seperti kita gitu ya. Wah, Mas Guru enak nih jalan-jalan melulu ya, gitu pasti banyak. Wah, enak jalan-jalan melulu. Nah, kalian nggak akan pernah tahu di balik foto-foto beliau yang dengan mukanya yang selalu sumringah dan bahagia membuat semua orang iri itu, ada apa di balik itu semua, dan bagaimana beliau manut pada titah Gusti hanya untuk memenuhi itu ya. Jadi banyak perkara teknis yang kalian tidak akan pernah mengerti betapa sulitnya untuk totalitas patuh pada Gusti gitu. Makanya dulu ya tahun 2019 itu yang namanya terhubung dengan diri sejati dan menangkap tuntunan itu menjadi topik yang sangat utama gitu ya. Jadi ya udah, kita tuh pokoknya meditasi itu terhubung ya dengan diri sejati gitu. Jadi saya pikir juga, oh ya memang namanya meditasi itu harus terhubung sama diri sejati, kemudian bisa mendengar tuntunan gitu ya. Seolah-olah sesederhana itu gitu. Tapi ternyata setelah saya 5 tahun berada di Persaudaraan Matahari, belajar di Persaudaraan Matahari, dan akhirnya saya banyak berinteraksi dengan teman-teman melalui grup apa omongan. Ternyata yang namanya terhubung dengan diri sejati lalu mendengar tuntunan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tidak semudah yang Mas Guru pernah alami gitu ya. Jadi lagi-lagi kita harus mau berendah hati untuk sadar bahwa Mas Guru kita itu punya bakat spiritual yang jauh lebih besar ketimbang kita semua. Makanya saya selalu bolak-balik saya selalu mengingatkan bahwa udahlah teman-teman, kita ini ibaratnya ya, di sisi spiritual tuh ibaratnya kita ini rakyat jelata gitu. Jadi kita memang nggak akan sama geraknya dengan beliau, cara belajarnya nggak akan mungkin persis sama dengan yang Mas Guru lakukan gitu, karena sudah terbukti apa yang Mas Guru lakukan selama ini berusaha diaplikasikan plek-plek gitu ya, plek-plek mau diaplikasikan kepada kita sang rakyat jelata.
ternyata hasilnya tidak mudah gitu ya. Bahkan saya aja dianggap berhasil setelah 5 tahun gitu ya, dengan effort, ketekunan dan konsistensi yang lakukan, dengan besarnya ketulusan yang saya punya gitu ya. Dengan begitu aja 5 tahun ya, 5 tahun saya ada di sini menjelaskan ini semua kepada teman-teman gitu. Nah, bayangkan bagaimana dengan yang tidak punya ketekunan dan konsistensi sebesar saya dan tidak punya ketulusan sebesar saya, itu apa yang akan terjadi? Ya otomatis waktu untuk belajarnya akan jauh lebih panjang ya. Yang ketulusannya kurang tentu ya itu yang dari awal sudah ada hasrat-hasrat egoistik tuh ya. Itu jadi bayangkan apabila sampai tahun 2024 ini gitu ya, sampai akhirnya Mas Guru tidak turun langsung untuk memudaranya kepada teman-teman, tapi menunjuk wakilnya untuk ada di sini hadir bersama teman-teman secara offline. Bayangkan, tapi masih saja punya niatan-niatan egoistik, itu ya kalkulasi matematisnya akan sangat terlihat bahwa belajarnya akan sangat panjang gitu ya, bukan waktu yang jauh lebih panjang ketimbang saya yang 5 tahun gitu. Jadi silahkan dikalkulasi dengan nalar yang sederhana gitu kan. Apabila masih itu tadi ya, masih terlalu banyak keinginan-keinginan egoistik, mimpi-mimpi indah gitu tanpa mau berusaha, tanpa mau mengikuti cara belajar yang sudah diajarkan dan selalu disampaikan, ya otomatis hasilnya juga tidak akan sesuai yang diharapkan gitu. Dan sekali lagi, sehubungan dengan yang tadi Mas Guru ceritakan tentang free will ya, tentang tuntunan Gusti, lalu tentang hukum semesta, si pepesten susah banget sih. Mau ngomongnya pepesten dulu, pepesten ya, pepesten si ketetapan itu ya. Jadi tentunya jelas bahwa saat ini kita semua nih ya yang masih belajar sama Mas Guru, kan semua udah dapet nih evaluasi ya, sesuai parameter evaluasi yang diberikan kan banyak. Nah, yang didapatkan itu, angka-angka yang didapatkan itu tentu merupakan hasil dari si wundu wohing artinya masing-masing gitu ya. Jadi bagi yang udah tahu evaluasinya stagnan ya, kesadarannya stagnan, level kesadarannya stagnan, ya itulah si wundu wohing pakati, si ketetapan semesta yang sedang berjalan untuk teman-teman gitu. Nah, saya dengan angka LC sekian tentunya itu juga hasil wundu wohing pakati yang merupakan ketetapan semesta gitu, karena saya dulu menanam banyak sekali karma baik sehingga saat ini saya sedang memanen hasilnya ya, wundu wohing pakati gitu. Jadi teman-teman juga silakan berefleksi, berkaca ya angka parameter evaluasi yang sudah diberikan Mas Guru ini, terutama yang apalagi yang kemarin ikut ke Pamongan batch 8. Ada yang ikut batch 8? Ya. Banyak ya? Oh banyak, oke. Nah, ikut program ke Pamongan itu sebenarnya sangat mudah dan merupakan bahan untuk kita berefleksi diri kalau mau ya. Jadi bagi yang merasa bahwa program Pamongan hanya tempat untuk numpang dievaluasi setiap hari, ya tentunya tidak akan mendapatkan manfaat yang tepat ya, sehingga membuat proses belajarnya menjadi lebih baik gitu. Jadi semua apa yang didapatkan selama program Kepamongan itu sebenarnya merupakan pengetahuan ya, ilmu pengetahuan yang baru didapatkan saat itu gitu ya. Jadi teori-teori langitannya Mas Guru yang udah berulang kali
dibedarkan dan ratusan kali, puluhan kali kita tonton dari YouTube ya, ratus kali kita baca berulang-ulang, setiap hari di-share di grup link-linknya oleh Mbak Iin gitu ya. Terus terlepas dibaca atau tidak. Terus grup ngomong tentunya tidak mungkin mengelak gitu untuk tidak membaca dan menonton bedaran karena atasnya ada PR ya. Nah biasanya nanti ketahuan nih di grup ngomong tuh biasanya semakin terlihat gitu ya, apakah memang serius belajar atau enggak gitu ya. Topeng-topeng kepalsuan yang biasanya di grup besar tidak terlihat ya, karena di grup besar hanya ikutan namaste, sendiko mas guru ya kan, siap berbenah mas guru gitu. Oh tampak indah ya dengan janji-janji palsunya itu. Nah kalau di grup kepawongan tuh kebongkar biasanya kebongkar ya, kelihatan nih mana yang emang niat, mana yang cuma mau numpang dievaluasi. Nongolnya cuma kalau ayo cek kuning bikin list baru nongol isi. Oh. Ada yang kodok. Itu ya, jadi biasanya ketahuan nih dari grup ngomong, dan dari situlah beliau akan melihat wajah-wajah asli murid-muridnya gitu ya, yang selalu tampak manis di grup besar gitu, karena kita sangat ketat memonitor semua anggota yang mengikuti program kepemomongan. Kalau yang tidak ikut sih ya udah kan memang tidak memilih untuk ikut dan belajar intensif, ya udah silakan nikmati waktunya untuk berleha-leha dan dan tidak belajar dengan serius ya silakan, nggak apa, itu pilihan, itulah yang namanya free will ya. Jadi kita selalu punya kebebasan untuk memilih mau rajin, mau males gitu, mau cepat berkesadaran atau tidak, mau cepat sisi gelapnya beres atau mau dipelihara agak lama dikit gitu ya, karena berdrama itu menyenangkan, dapat perhatian misalnya, atau mau loh April keras banget ketawanya. Relate ya April. Gitu ya, semuanya itu adalah free will. Itu yang disebut free will. Kita selalu bisa memilih, dan apa yang kita pilih itu akan berhubungan langsung dengan si hukum kosmik itu gitu. Apakah kita memilih hal yang tepat dan selaras atau tidak gitu kan. Dan di situ kita menanam si karma kita itu ya, either karma baik atau buruk. Dan itu semua pilihan. Ya, udah tahu kalau Mbak Hening adalah sebuah menanam benih karma buruk gitu, tapi tetap dilakukan. Nah ya udah, kan kita yang memilih. Ya itu kita pilih sendiri ya gitu. Jadi kita mau hening atau tidak itu bukan Tuhan yang memilihkan buat kita, tapi kita yang memilih sendiri dan menentukan sendiri. Gitu. Jadi semua hal tentunya kita bisa tegas untuk memilih dan menentukan karma apa yang mau kita panen ya. Hukum kosmik itu sebenarnya sesederhana itu gitu ya. Undang-undang kosmik Pepestan. Susah banget. Gitu. Mungkin ada yang masih belum jelas contoh-contoh nyata apa itu si free will, apa itu tuntunan, dan apa itu hukum kosmik, Pepestan, ketetapan semesta ataupun ulu bangun pakati. Mendingan nanya sekarang ya daripada nanti. Gitu ya, supaya kehadirannya di sini tuh jangan sia-sia gitu loh ya. Jadi paling tidak teman-teman spending waktu gitu ya untuk hal-hal yang memang bermanfaat dan kemudian bisa diaplikasikan gitu. Jadi jangan cuma mendengarkan atau enggak hanya berupa syarat doang asal nongol gitu kan, asal store muka gitu, jangan. Itu percuma ya. Jadi diharapkan apapun yang Mas Guru sampaikan itu ada manfaat, dan sudah jelas teman-teman semua di sini mengharapkan manfaat yang baik dari belajar spiritual ya dong. Kalau nggak ngapain ya kan gitu. Jadi sudah pasti itulah harapannya, bahwa ada manfaat yang baik, memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki segala rupa lah ya, kualitas jiwa, segala rupa. Nah makanya penjelasan-penjelasan seperti ini tolong jangan diabaikan begitu saja gitu ya, jangan dianggap sebagai
sebagai kisah dongeng yang menyenangkan untuk didengar saja gitu, tapi silakan diresapi dan dipahami aplikasi di kesehariannya seperti apa gitu ya. Saya silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Curhat juga boleh. Curhat juga boleh. Terima kasih Mbak Ai. Rahayu, selamat malam Mbak Ai dan teman-teman semua yang ada di sini maupun yang online. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selama ini, waktu kemarin program Pamomongan saya berjatah di batch 8. Yang sebelumnya saya di batch 7 itu pernah curhat, bukan curhat ya Mbak ya, tapi saya melawan sama Mbak Ai. Jadi tidak berjatah lah saya karena niat belajar saya terlalu kicik ya Mbak ya. Terus di situ saya perbaikin apa ya, jadi saya refleksi diri, saya daftar tapi nggak ini. Terus waktu itu saya nggak nanya tapi langsung dijawab sama Mbak Ai. Terima kasih banyak ya Mbak Ai, selalu saya disentil. Tapi saya sangat sadar juga, oh saya kalau disentil Mbak Ai berarti Mbak Ai itu penuh kasih, walaupun saya itu belum, perjalanan saya itu masih stagnan seperti ini. Ini tentunya juga berkaitan dengan ngunduh wangi pakat tadi Mbak Ai. Saya sadar sekarang dan terima kasih banyak untuk membumikan bahasanya Mas Guru. Malam ini saya sadar betul Mbak Ai. Terima kasih banyak dan sangat jelas bahwa dengan hasil evaluasi terakhir kemarin di Pamomongan, hasilnya seperti itu, ya memang itu ngunduh wangi pakatis. Terima kasih banyak Mbak Ai. Saya tetap niat belajar dengan memperbaiki semuanya. Nomor 1 kejujuran, nomor 2 ketulusan, itu fundamental banget. Terima kasih Mbak Ai. Ini mungkin bukan bertanya ya Mbak Ai, tapi sekedar curhat atau refleksi ya Mbak ya. Refleksi ngaca saya sendiri. Terima kasih Mbak Ai, Bunda semesta. Terima kasih banyak. Terima kasih Romi. Ini Romi termasuk frequent flyer ya, jadi langganan di Kepamomongan, selalu ikut, hampir selalu ikut, ya. Tapi batch 7 ya. Kok tidak masuk gitu. Ya, nah ini juga sesuatu yang sungguh unik ya, bagi saya sendiri ini unik karena ketika menseleksi teman-teman yang mengikuti program, saya tidak bisa bergerak sesuai dengan ego saya gitu ya. Kalau ego saya tentu saya akan memilih teman-teman yang udah jelas-jelas niat belajar dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan saya tentunya ya, tapi nggak bisa seperti itu gitu. Jadi memang sangat lucu ini pembagian grup gitu ya. Seleksi itu dilakukan karena memang ketersediaan leadernya tidak selalu lebih sedikit dari yang mendaftar gitu. Jadi teman-teman yang mendaftar itu jumlahnya jauh lebih banyak dari kuota kapasitas leader yang saat itu bisa bertugas gitu ya. Jadi selalu akhirnya ada yang harus diseleksi. Dan biasanya akhirnya kalau sudah mentok gitu ya, menyeleksinya adalah dengan skor kesungguhan belajar gitu. Jadi sisanya tentu akan dicek kesungguhan. Ya udah, yang diambilin yang tinggi-tinggi dulu lah skornya gitu. Jadi mohon maaf yang saat itu skornya terbaca lagi lebih rendah tentu nggak masuk gitu ya. Dan skor-skor ini tentu memang sangat dinamis ya. Jadi mungkin seminggu sebelum diseleksi lagi sangat bersungguh-sungguh gitu. Seminggu kemudian pas lagi kendor-kendornya kok ya pas lagi diseleksi gitu ya. Itu namanya apes. Gitu ya. Jadi makanya penting untuk menjaga kestabilan ya. Jadi kalau bisa jangan on off. Kesungguhan belajar juga jangan on off ya. Niat belajarnya itu apa gitu. Kalau sampai on off silahkan
diinget-inget gitu sebenarnya niat belajarnya itu apa sih di Pesugihan Matahari gitu ya. Udah pasti udah pasti ada niatan-niatan egoistik sebenarnya di balik jawaban-jawaban indah sesuai dengan teori gitu ya. Biasanya teman-teman udah nggak berani tuh ngomong, oh saya hanya kepengen ngalah berkah gitu, udah nggak ada yang berani ya. Semua pasti akan menjawab memurnikan jiwa raga gitu. Tapi kemudian kita temukan bahwa sebenarnya itu ngomong tidak jujur ya. Nah, jadi Romi kemarin batch 7 tidak berjatah. Itu sementara bestinya masuk ya. Jadi pasti sangat kompetitif kan. Sangat kompetitif dan sangat baper gitu hanya karena tidak berjatah untuk mengikuti grup pemomongan. Sebenarnya yang tidak berjatah pun sebenarnya sudah mendapat pembelajaran yang sangat berharga gitu ya. Dengan tidak berjatah itu sebenarnya sudah harusnya gitu ya, seharusnya apabila disikapi dengan dewasa gitu ya, itu harusnya jadi bahan berefleksi dong. Oh ya kenapa ya, kok saya sampai nggak masuk gitu. Dan dari situ aja kita sudah bisa punya sebuah pengetahuan yang berharga sebenarnya. Oh iya ternyata saya tuh begini. Dan ketika saya mengetahui diri saya tidak sungguh-sungguh, kemudian saya maunya gimana gitu kan, selalu ada pilihan mau bersungguh-sungguh atau tidak gitu. Si free will itu kan muncul gitu. Nah kemudian saya memilih untuk ngambek sama Mbak Ai misalnya ya, saya ngambek deh sih jadi tambah malas belajar. Nah itulah free will gitu, free will untuk memilih ngambek gitu. Akhirnya kemudian terciptalah si proses ketetapan semesta itu, pepesetan itu, lalu udah poin pakai hati deh gitu ya. Kemudian yang atau apa. Nah bagi yang bisa dengan dewasa untuk memakai nalar akal sehatnya bahwa oh iya ya, bahwa saya ngambek itu udah jelas gak selaras dan gak benar, sudah jelas itu sisi gelap, dimana saya tahu bahwa saya belajar di sini buat memulihkan jiwa raga, kok ya saya malah sibuk dengan sisi gelap gitu ya. Udah tahu itu nggak benar, itu udah pakai akal sehat aja udah harusnya sangat mudah untuk diputuskan gitu ya. Maka sebaiknya saya memilih free will yang satunya untuk tidak hanyut pada baper gitu kan, untuk kemudian membuktikan kesungguhan. Oke, berarti saya akan berusaha memperbaiki untuk lebih sungguh-sungguh gitu. Kemudian tinggal kalau nggak tahu gimana ya cara saya bersungguh-sungguh, apalagi yang harus saya lakukan, kan tinggal japri gitu ya. Toh walaupun nggak ikut grup pemomongan tetap bisa menghubungi saya, tetap bisa japri gitu kan. Ada leader-leader yang tetap bisa ditanyakan di luar program resmi gitu. Sebenarnya kan seperti itu, tinggal masalah kita mau atau enggak gitu. Jadi saya rasa tidak pernah ada hambatan yang asalnya dari kita ya, dari kami, dari Pesugihan Matahari maupun apalagi Mas Guru gitu kan, dan saya sebagai Pak Momong maupun para tim leader yang membantu saya dan Mas Guru gitu. Kita tidak pernah menghambat teman-teman untuk belajar sebenarnya. Kita tidak pernah menghambat proses ya, kita selalu membuka pintu selebar-lebarnya, membuka akses sebanyak-banyaknya yang kita mungkin buka gitu kan. Makanya kita YouTube apa segala macam, siapa aja bisa nonton, nggak berbayar gitu, semua gratis dan benar-benar kita buka seluas-luasnya. Webinar juga by donasi gitu ya. Jadi saya rasa ini sudah merupakan media belajar yang sangat mudah diakses ya, mudah dipelajari. Tinggal sekarang kemauannya aja ya, tinggal si niat belajarnya aja. Jadi bagi yang masih menemukan niat belajarnya masih sangat egoistik gitu ya, terutama bagi yang jelas-jelas membatalkan kehadiran ke Wonogiri hanya karena Mas Guru tidak hadir, dan saya tahu betul yang bersangkutan ini telah meminta bantuan Mas Komeng untuk menghealing keluarganya. Nah yang kayak gini-gini tolong ya, gunakan akal sehat. Sadari bahwa ini nggak selaras karena Mas Guru sudah sangat jelas dan tegas. Beliau bukan dukun gitu ya, dan di Pesugihan Matahari kita belajar bukan untuk
bukan untuk hanya memenuhi hasrat-hasrat egoistik. Di sini kita belajar serius banget untuk memurnikan jiwa raga, gitu ya. Jadi kalau masih saja menganggap Mas Guru sebagai orang sakti yang akan selalu memberikan manfaat-manfaat dan pemenuhan hasrat egoistik, nah ini sudah pasti tidak akan mengalami pertumbuhan spiritual yang baik, ya. Pasti membutuhkan waktu yang sangat lama, minimal harus memperbaiki dulu niatnya, dan saya tahu itu nggak gampang, ya, karena merubah pola pikir dari pola pikir yang ada di ajaran yang bukan PM itu ternyata gitu ya, kalau saya lihat pergerakan pembelajaran teman-teman di komunitas itu ternyata nggak mudah gitu ya. Bahkan nggak usah yang seneng dukun-dukunan deh gitu, fashion spiritual juga gitu ternyata. Lanjut ya. Ini sampai mana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Yuk nanya lagi dong. Jam 9. Udah 40 menit loh saya ngomong tadi. Mas Guru bilang saya udaranya 40 menit aja. Lumayan kali ini saya setengah ronde ya. Kemarin di Bali full. Itu di Bali saya full sampai begitu selesai. Mereka mengharapkan masih ngumpul-ngumpul. Saya nggak sanggup, saya harus, ini tenggorokan saya udah rasanya kayak mau radang. Saya nggak biasa ngomong terlalu panjang dan non-stop seperti ini. Jadi ternyata si tenggorokan saya ini physically gitu ya, secara fisik tuh ternyata tetap memerlukan adaptasi ya. Jadi perlu latihan gitu. Terus saya juga, ya itu kayak tadi itu lupa minum gitu. Padahal ya harusnya saya di sela-sela selalu minum. Nah gitu-gitu. Ya teknis masih sangat beradaptasi gitu. Jadi saya belum seprima Mas Guru tentunya ya gitu. Jadi silahkan bertanya, jatah bicara saya sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Mas Prabu. Mas Leader. Ayo Mas Leader gimana? Ya, Mas Leader mau tanya. Sini Mbak, kayaknya iya. Sharing juga, nggak Iya. apa-apa sharing aja ketika grup pewawangan apa tuh, gimana? Baik, terima kasih. Medok Mbak. Saya cuma mau cerita soal bagaimana menyelesaikan ganjalan. Oh baik. Ya, jadi kemarin itu berawal dari membaca refleksinya Mas Wi kalau nggak salah. Saya nggak paham ada istilah berkesadaran sudut pandang sama observasi netral. Itu kelihatannya yang dibicarakan Mbak Nenden gitu. Mas, kuwi apa sih? Kemudian kebetulan waktu itu pertanyaan saya dijawab dengan pertanyaan sama Mas Wi. Waktu itu kebetulan diarahkan untuk berpendapat bagaimana apa yang diungkapkan Mbak Nenden dan saya Mbak Nenden. Waktu itu kan sebelumnya memberi masukan ke Mas Dudi gitu. Ya. Kemudian saya, iya Mas, meskipun yang dimarahin orang lain saya kok ikut kerasa ya. Jadi mungkin karena ilusi sopan santun ya. Jadi waktu itu memang begitu kerasnya apa yang diungkapkan Mbak Nenden ke Mas Dudi waktu itu, kok di sini agak terasa. Terus sama Mas B ditanya, nah berarti sama Mbak E juga seperti itu. Tapi udah tak ungkapkan Mas. Dan jangan saya soal ini sudah saya ungkapkan. Berarti belum selesai. Masih terasa. Iya, karena masih terasa. Dan waktu itu saya disarankan untuk menyelesaikan ini dan kembali untuk waktu itu saya japri Mbak Aid. Saya beranikan meskipun harus cuci muka betadine dulu sebelum sebelum perit itu saya persiapan dulu. Dan
saya beranikan untuk mengungkapkan apa yang menjadi ganjalan saya, dan ternyata apa yang saya prasangkakan sebelumnya, kira-kira jawabannya Mbak E bakal seperti ini, ternyata tidak. Dengan kalimat yang sama dengan yang dulu, istilahnya ganjalan yang saya rasakan itu ternyata selesai waktu itu juga. Jadi artinya bahwa ternyata selama ini apa yang saya rasakan itu hanya merupakan persepsi saya. Apabila memang saya salah, ya saya akui salah. Tetapi kalau istilahnya saya punya tekad untuk menyelesaikan ini Mbak E. Jadi kemarin saya memang japri Mbak E, memang persiapannya seperti itu. Jadi bukan pakai betadine tadi sebelum perih. Berapa kali audio? Iya betul. Jadi memang pengalaman saya memang sangat penting. Ternyata apa yang menjadi ganjalan saya itu setelah saya ngobrol sama Mbak E, kemudian saya membaca kembali apa yang dikemukakan oleh Mbak Nenden buat Mas Budi, ternyata sudah literal. Jadi oh ya memang ini ganjalan sekecil apapun itu sebetulnya menjadi saya seperti gendong gorila yang dilepaskan. Jadi yang beban yang berat yang setiap hari saya gendong itu ternyata bisa lepas begitu saja. Jadi saya baca ulang apa yang diungkapkan Mbak Nenen, sudah tidak terasa seperti sebelumnya Mbak Nenen. Dan ngapunten. Begitu Mbak E dari pengalaman saya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Probo. Jadi Pak Probo ini salah satu leader di batch 8. Dan kita ada punya satu grup WhatsApp di mana isinya tempat penggembelengan para leader yang digembleng langsung oleh Mas Guru dan saya. Jadi di situ kita cukup intens berinteraksi baik tentang program dan peserta pemomongan maupun leadernya sendiri gitu ya. Jadi di situ grup yang sangat informatif dan penuh pembelajaran sebenarnya. Jadi sekali lagi yang disebut dengan ganjalan tentunya biasanya kita kalau membaca atau mendengarkan penjelasan suka muncul ya. Nah inilah apabila membaca atau mendengarkan tidak disertai dengan keheningan gitu ya. Jadi kita ini sangat terbiasa untuk selalu menganalisa, membayangkan gitu. Jadi ketika membaca, kalau kasusnya Mas Probo kan membaca WhatsApp ya gitu. Jadi harusnya membaca WhatsApp pun memang disertai keheningan juga gitu sebenarnya ya. Idealnya itu setiap saat sebaiknya hening gitu. Bahkan saya sering mengingatkan kalau bisa sebelum membuka WhatsApp meditasi formal dulu gitu supaya minimal si kosa-kosa gelap yang nempel di kita gitu agak berkurang sedikit lah gitu, sehingga ketika kita lebih jernih secara energi otomatis si persepsi juga nggak terlalu liar gitu ya. Jadi ketika membaca, karena tentunya tidak disertai dengan keheningan saat itu gitu kan, biasanya kita sangat responsif ya kalau WhatsApp set gitu langsung baca ya kan. Kalau lagi kepo kan begitu muncul notif cetak gitu. Nah itulah si tindak perilaku kita yang sangat reaktif gitu, yang membuktikan bahwa memang kita tuh sangat tidak mau hening dulu sebelum membuka dan membaca handphone gitu ya. Maka terjadilah itu. Nah bagusnya Mas Probo begitu ada ganjalan langsung disampaikan. Ya jadi ini salah satu trik buat teman-teman ketika untuk mengetahui sebenarnya sisi gelapnya tuh apa. Kan banyak tuh, saya tuh nggak tahu sisi gelap saya apa gitu. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya hal-hal sepele seperti ini yang sering diabaikan itu justru sebenarnya tanda gitu. Ada ganjalan, itulah tanda bahwa sisi gelap itu lagi muncul. Kenapa harus ada ganjalan gitu? Kalau kita memang tidak bersigil tentunya tidak akan ada ganjalan gitu ya. Dan
tidak ada ganjalan juga bukan jaminan bahwa kita tidak bersigil ya. Kembali lagi tinggal dilihat angka LOC itu udah sangat presisi. Jadi bagi yang masih merasa ada ganjalan ya tentunya harus mau untuk memilih free will-nya ya untuk segera menyelesaikan itu. Pilihannya adalah menyelesaikan atau tidak. Kembali ke free will. Mas Probo memilih untuk menyelesaikannya segera, jadi langsung japri gitu ya. Yang pertama di japri Mas Fajar dulu, kemudian karena diarahkan untuk ngomong dengan saya langsung, lalu ngomong dengan saya. Jadi akhirnya si prasangka buruk itu atau persepsi-persepsi yang kita namakan sebagai ilusi gitu ya, itu berhasil disirnakan saat itu. Jadi kita bisa memilih gitu mau menyelesaikan itu dengan cepat atau mau membiarkan itu berlarut-larut sehingga kita akan menelurkan, menciptakan sikel-sikel lain gitu ya. Kan kalau kayak gitu kan kalau ada persepsi jalan begitu kan muncul sikel-sikel lain tuh, jadi beranak ya. Kalau udah beranak itu udah pasti disertai dengan dosa gitu kan. Nanti begitu kita menanam dosa ya otomatis ngeduduin pakatinya lagi adalah karma buruk gitu ya. Jadi itu akan selalu jadi lingkaran yang tidak akan lepas dari setiap apapun yang kita lakukan, baik kita bicara, berpikir aja sudah berprasangka buruk aja sudah bisa menimbulkan dosa gitu. Gimana kalau sampai itu terucap atau kita sampai berbuat sesuatu gitu. Jadi silahkan, ini contoh dari Pak Probo sangat berguna gitu ya untuk bisa diaplikasi. Bagaimana cara minimal tips paling gampang adalah segeralah diomongin gitu, disampaikan apa itu ganjalannya, lalu silahkan diproses sesuai dengan yang diarahkan gitu ya. Jadi ada juga nih yang hobinya sharing ganjalan ya, kasih list ganjalan set, tapi udah nulis aja nggak dipapain ya. Itu juga saya sebutnya sebagai kolektor ya, kolektor sigil dan kolektor ganjalan. Jadi dia memang senang mengkolek aja gitu, merasa sudah beres hanya dengan mengoleksi ada gitu ya. Apa kayaknya udah banyak sekali yang relate ya gitu ya, bagus lah gitu ya. Jadi itu harus ada tindak lanjutnya apa gitu, nggak bisa cuma sekedar syarat doang. Ini ya yang penting udah ngirim listnya gini-gini gitu. Terus listnya mau diapain gitu kalau tidak diselesaikan dengan kesungguhan. Saat itu Mas Probo menyelesaikan dengan kesungguhan, jadi langsung beres. Dan beliau melakukan cara yang tepat, yaitu ketika sudah berusaha untuk memproses dengan hening, setelah ngobrol dengan saya, mendapat masukan feedback, beliau berendah hati untuk at least paling tidak netral dulu terhadap masukan dari saya, kemudian memproses itu dalam hening pakai meditasi formal ya. Lalu kemudian setelah itu beliau mencoba membaca lagi si percakapan yang tadinya men-trigger ganjalan itu gitu, dan ternyata hasilnya beda gitu ya. Jadi ini salah satu cara untuk ngetes sebenarnya. Ketika kita membaca sesuatu di WhatsApp atau dimanapun deh ya sebenarnya, membaca sesuatu dan kita tertrigger misalnya emosinya atau apalah gitu ya, atau kok gini gitu. Nah, coba deh dites meditasi formal deh gitu, meditasi formal niatkan untuk menyelaraskan, lalu kemudian baca lagi tuh si hal yang sama yang tadinya mencolek emosi kita atau apa gitu, apakah masih akan terjadi hal yang sama atau enggak. Kayak gitu sebenarnya bisa dieksperimen hal-hal seperti itu. Jadi silakan teman-teman juga banyak-banyak mengeksperimen diri gitu. Jangan hanya meditasi itu jangan hanya untuk memenuhi syarat jumlah yang diminta ya. Gitu, kalau misalkan masih saja melakukannya hanya sebagai syarat memenuhi formalitas jumlah yang diminta, ya akhirnya tidak ada kemajuan yang signifikan gitu. Karena sisi gelapnya kalau nggak diberesin gimana LOC mau naik gitu. Kan jelas-jelas tuh komponen LOC kan udah jelas apa aja tuh.
persepsi, kejernihan persepsi, kejernihan energi, kejernihan dosa, tubuh karma, satu lagi ada apa nih? Luka batin, emosi ya, kejernihan emosi. Ya, ada 4 nih yang akan sangat mempengaruhi besar kecilnya angka LOC atau level kesadaran. Ya, begitu 4 elemen ini salah satunya ada yang beres pasti akan naik. Nanti ternyata ada yang muncul lagi, turun lagi. Ya, angka LOC akan sangat dinamis sebegitunya gitu kan, tergantung seberapa sungguh-sungguh teman-teman mau benar-benar memproses sisi gelap gitu ya. Sekedar ngeberesin, menjelaskan diri dari kuasa gelap aja. Kalau bisa kejadian naik, emosi pasti naik sebenarnya. Gitu kalau dicek saat itu gitu. Tapi nanti begitu kita sambut lagi gitu ya, supan lagi, ya berarti emosi akan naik. Gitu ya. Jadi itu jelas banget, jelas banget matematisnya tuh sangat mudah dinalar gitu, nggak usah ribet-ribet. Selama si 4 elemen itu tidak dibereskan, tentu angka LOC tidak akan naik gitu. Dan bagi yang sudah merasa saya sudah berusaha melampaui, kenapa LOC saya juga stagnan, nah itu berarti, atau bahkan ada yang turun ya, nah berarti begitu PR yang tadi selesai muncul lagi yang baru, kan antriannya panjang tuh ya. Ya karena sifatnya kita selalu akselerasi gitu, jadi nggak akan ada jeda untuk stop gitu. Kalau nggak nanti lama dong gitu kan, nanti baru selesai 1. Ntar dulu ya Tuhan, yang satunya nanti dia 3 bulan lagi ya, saya capek. Nggak bisa gitu ya, jadi semua sisi gelap, antrian PR-PR yang harus kita bereskan itu akan munculnya, bukan kita yang ngatur ya, dia akan secara natural muncul dengan sendirinya, akan tercolek di saat yang tepat, yaitu di saat kita sudah mampu untuk menghadapi itu dan membereskan itu sebenarnya. Itu tinggal kemudian kita memilih free will yang tepat itu ya, mau memilih untuk membereskan saat itu atau mau antar aja deh gitu ya. Saya menikmati nih drama luka batin, soalnya saya semakin banyak luka batin yang saya sampaikan, saya semakin diperhatikan ya. Ada yang seperti itu, jadi sangat-sangat menikmati luka batin sehingga susah banget melepaskan luka batinnya gitu, dikekepin aja gitu ya. Jadi silakan teman-teman mulai latihan untuk memilih sikap yang tepat sebagai manifestasi dari itu ya, memilih free will. Memilih free will itu yaitu memilih sikap yang tepat gitu. Contoh sederhana ya udah tahu kalau nggak hening itu tidak tepat, yang tepat tuh hening, lalu pilihlah untuk hening gitu ketimbang memilih untuk tidak hening. Ya, itu adalah memilih free will, itu termasuk itu. Agar apa? Ya agar memenuhi hukum kosmik gitu, sehingga kita akan menciptakan sebuah lingkaran karma yang baik gitu. Jangan yang jelek mulu, yang buruk mulu yang kita ciptakan. Kalau mau ngedubohin pangkati hal yang baik itu ya. Ini logikanya saya rasa sudah sangat simpel, tidak perlu dipersulit gitu. Jadi silakan tonton lagi aja. Bagi teman-teman yang masih belum dong gitu ya dengan apa yang Mas Wil jelaskan dan saya jelaskan hari ini, silakan ditonton lagi saja rekamannya, ada di Facebook. Tentunya rekaman yang lebih jernih mungkin karena sinyalnya naik turun ya. Nanti akan kita post di YouTube seperti biasa ya. Karena sekarang sudah jam 9 lewat, masih ada yang mau bertanya nggak ya? Kayaknya takut ya. Kenapa sih? Diam-diam mesra. Kagok ya karena saya yang ngomong di depan. Masih shock karena gue. Jangan shock ya. Tolong silahkan beradaptasi karena mungkin saya akan sering berada di depan seperti itu. Mungkin ya. Gitu. Saya akhiri dulu kalau begitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan telah tidak membatalkan kehadirannya karena masih belum datang. Selamat ya, nggak kena pentung berarti. Gitu, terima kasih kepada teman-teman yang nonton secara live walaupun sinyalnya berbet ya, jadi mungkin nggak jelas
putus-putus penjelasannya. Nanti kita coba upayakan supaya rekamannya lebih cepat ditayangkan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Jangan lupa daftar webinar ya, daftar. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.